Ini lanjutan dari bab ar-roja, yakni berharap kepada rahmat Allah. Kemudian bahasan berikutnya itu adalah tidak berputus asa. Jadi kita disuruh berharap, sebaliknya kita dilarang berputus asa. Dari apa? Dari rahmat Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amal kunutu fahuwa al-ya'su. Adapun kunutu, ya, pakai tok, ya, kalau pakai tak itu berdoa artinya, doa kunut. Kunut itu adalah maknanya al-ya'su, berputus asa. Wahuma lafdhani mutaradifan. Keduanya yakni al-kunut dan al-ya'su itu adalah dua lafaz yang sinonim, taradif. Wahuma dhiddur roja, dan keduanya maknanya adalah kebalikan dari roja, yakni harapan atau berharap. Kunut berarti berputus asa, tidak ada harapan lagi. Jadi tadi dikatakan di sini putus harapan, putus asa. Wal qunutu min rahmatillah wa rauhihi haramun. Berputus asa dari rahmat Allah, ya, dan karunia Allah, kelapangan dari Allah itu adalah haram. Jadi kalau merasa ini hidup sudah susah sekali, tidak ada harapan, apalagi ditambah bunuh diri, sekedar merasa tidak ada harapan dari Allah, itu sudah haram. Wa dalilu ala dzalika al-kitab was sunnah. Dalil atas haramnya berputus asa dari rahmat Allah itu adalah dalil dari ada Alkitab dan as-sunnah yang menunjukkan haramnya itu. Adapun dari Alkitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perkataan Nabi siapa ini, yang bapaknya Nabi Yusuf, ya. Ya bunayya dhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Wahai anakku, Nabi siapa itu? Yakub berkata kepada anak-anaknya banyak ini. Yang hilang itu adalah Yusuf, kemudian saudaranya ini ketika Nabi Yusuf sudah jadi pejabat dengan berbagai muslihat, akhirnya saudaranya yakni Bunyamin itu ditahan oleh Nabi Yusuf, ya. Kemudian saudara-saudaranya ini yang kelompok orang menyebutnya Yahudi itu kembali menemui bapaknya Nabi Yakub, kemudian menceritakan bahwasanya ini si adiknya Yusuf ini juga ditahan. Kemudian Yakub mengatakan, wahai anakku, ilhabu, pergilah kalian semua. Fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Tahassasu itu maknanya adalah carilah. Tahassus wa al-istima' lil hadits, yakni mencari-cari pendengaran, mendengarkan orang. Itu tahassus. Kalau tajassus itu mencari aib orang lain. Kalau tahassus itu mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Kemudian kata Nabi Yakub alaihissalam, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rauhillah, yakni farajuhu wa rahmatuh. Makna rauhullah itu adalah farajuhu wa rahmatuh, kelapangan dari Allah, jalan keluar dari Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah. Jangan putus asa dari itu. Kemudian Nabi Yakub menjelaskan, innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ini menunjukkan celaan. Seorang mukmin tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ini dalil dari Alkitab. Kemudian dari As-Sunnah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun." Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Andai orang mukmin itu tahu bagaimana kerasnya sanksi Allah, siksaan Allah Ta'ala, niscaya tidak ada seorang pun yang berharap surganya. Rasanya sulit sekali masuk surga, sulit sekali. Bagaimana kita bisa bahas kemarin di dunia saja, sanksi orang sekedar minum seteguk khomer, bahkan seujung jarum khomer, seujung jarum khomer diminum, itu dicambuk. Mencuri 1/4 dinar, itu hukumannya hukum potong tangan. Di dunia itu, bagaimana siksaan Allah di akhirat kelak? Bayangkan itu. Seorang pun tidak akan bisa berharap bisa masuk surga itu. Tetapi walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Andai seorang kafir itu mengetahui bagaimana rahmat Allah Ta'ala,
rahmat Allah yang luas, ampunannya yang luas. Tidak ada seorang pun yang akhirnya akan putus asa dari rahmat Allah, meskipun dia itu kafir, meskipun dia zalim, meskipun dia itu dosanya banyak seujung langit, seberat bumi. Maka kalau tahu rahmat Allah, dia tidak akan putus asa untuk meminta ampunan dan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Tidak boleh kita itu putus asa. Juga riwayat yang lain, ya. Kami masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Habbah wa Sawa. Keduanya Ibnu Khalid, ya, anaknya Khalid, menjumpai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tayasa minar rizqi ma tahazzazat ru'usukuma. Jangan engkau berdua itu berputus asa dari rizki yang Allah berikan. Allah kasih rizki. Selama apa? Selama kepala kalian itu masih bisa bergerak. Artinya selama masih hidup, jangan putus asa dari rizki Allah Ta'ala. Ini kan kadang orang merasa berat sekali, banyak kasus bunuh diri seolah-olah tidak ada jalan keluar selain mati. Padahal mati sendiri bukan jalan keluar. Mati itu bukan jalan keluar, tapi jalan masuk ke alam barzah. Jalan masuk ke dalam persoalan yang lebih berat ketika di dunia ini tidak disiapkan bekalnya. Kemudian Rasulullah mengingatkan masa lampau kita ini. Fa'innal insana taliduhu ummuhu ahmar. Sungguhnya manusia itu dulu dia ibunya melahirkannya dalam kondisi merah, tidak ada rezeki apa-apa, datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Laisa alaihi kishrun, thumma yarzuquhullahu azza wa jal. Tidak bawa pakaian, tidak bawa harta, tidak bawa apa-apa di dunia ini. Nggak ada bawa warisan apapun, tidak ada. Jadi keluar ini plontos, ya, nggak ada apa-apanya. Kemudian Allah mengasih dia rizki. Dan sekarang sudah hidup, ada banyak Allah kasih kenikmatan. Kenapa masih putus asa dari rizkinya Allah Ta'ala? Ini nasihat yang cukup berharga bagi kita semuanya, ya, yang ada Allah beri kesempitan masalah rizki itu. Yakinlah kalau masih hidup Allah kasih rizki. Ada cerita menarik sebetulnya dari Abu Ghiyath, yang beliau ini punya tanggungan itu perempuan ada 9 dengan beliau itu. Selama 50 tahun lebih berkeluarga miskin terus. Miskinnya ini miskin yang sangat miskin, karena untuk makan ya kadang susah, untuk ganti baju juga susah. Tetapi ketika ketemu harta lukotoh, ada orang dari Khurasan yang bilangan 1000 dinar. 1000 dinar itu 1000 kali 4,25 gram emas, 42,5 kilogram emas. Dia nemukan uang itu dalam satu kotak. Kemudian ketemu orang yang punya uang tersebut, meminta imbalan 100 dinar nggak dikasih, walaupun 10 dinar nggak dikasih. Beliau tanya, apakah kalau ada orang yang menemukan engkau mau mengasih imbalan? Kata orang Khurasan tadi, ndak. Datang ke istrinya menceritakan, ya, kata istrinya, sudahlah kita ambil saja, kenyangkan kami, beri kami pakaian. Apa kata Abu Ghiyath? Demi Allah, la af'al, aku ndak mau. La ahriq husyashati, aku tidak akan membakar barang-barangku, yakni amal-amal beliau. Ba'da sittin wa thamanina sanatan, setelah 86 tahun beliau hidup usia sampai segitu itu menahan diri dari tidak makan yang haram, walaupun rizkinya dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan, beliau tidak mau. Di ujung cerita itu bisa dilihat beliau justru 1000 dinar itu datang dengan cara yang halal, karena orang Khurasan itu akhirnya memberikan harta tersebut, ya, keseluruhannya, karena itu wasiat dari bapaknya yang wafat. Saudara-saudaraku, sahabat peradaban Islam AID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berputus asa untuk urusan apapun kalau itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah mal kabair. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa besar itu apa? Maka Rasulullah katakan, asyirku billah, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Kemudian wal aisu mir rauhillah,
putus asa dari karunia Allah Ta'ala. Wal qunutu mir rahmatih, ya, putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ini termasuk dosa besar. Sehingga dari ayat, dari hadis itu tidak lagi diragukan kalau putus asa itu haram. Yakni putus asa dari rahmat, dari karunia, dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada orang mungkin mengatakan, bukankah Rasul juga pernah putus asa? Ya, misalnya di dalam Al-Quran ada riwayat ini, surah Yusuf ayat 110. Hatta idza stayasar rusulu, hingga ketika para utusan telah berputus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menduga bahwasanya mereka telah didustakan. Ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami. Sehingga orang kemudian sebagian ada terlintas, oh berarti Rasul itu juga putus asa. Sehingga kemudian setelah putus asa datang pertolongan Allah Ta'ala. Anujiya man nasya wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Kemudian kami selamatkan siapa yang kami kehendaki, dan tidak ada yang bisa menolak kekuatan kami, ya, siksaan kami dari orang-orang atau terhadap orang-orang yang berdosa itu. Ini bukan putus asanya Rasul kepada rahmat Allah. Yakni dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, Aisyah membacanya ini kudzibu. Kalau kudzibu mereka didustakan. Kalau kudzibu itu dengan tasydid maknanya itu lebih lagi, ya. Yakni Rasul yakin bahwasanya mereka didustakan. Yakni pendustaan itu minal aqwami lir rusul, dari kaum-kaum itu kepada para utusan, yakin didustakan. Li'anna rusula ma'sumun, karena para rasul itu adalah maksum. Ini bukan putus asa min nasrillah wa farjihi, bukan putus asanya Rasul dari pertolongan Allah dan jalan keluar yang telah Allah sediakan untuk Rasul. Jadi putus asanya bukan putus asa terhadap rahmat Allah. Wa innama istayasu min imani aqwamihim. Tetapi putus asa di sini ini adalah putus asa dari iman kaumnya. Ya, ini sudahlah, itu kaumku itu tidak akan beriman lagi. Sebagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, jangan engkau sisakan di atas bumi itu rumah orang kafir ini satu rumah pun. Babat habis saja ya Rasul, ya Allah. Innaka in tazarhum, kalau mereka itu engkau tinggalkan, mereka tidak akan beriman. Wala yalidu, dan tidak akan mereka itu melahirkan illa fajiron kafaro, kecuali orang-orang fajir dan orang-orang kafir. Jadi ini sudah Nabi Nuh ini ratusan tahun didakwahi tidak beriman-iman, ini sudah yakin dalam dirinya mereka itu tidak akan beriman. Ya Allah, sudahlah, habiskan aja. Ini seperti itu. Jadi bukan dalam rangka berputus asa dari rahmat Allah, tapi sudah hati rasa mentah para Rasul itu, ini tidak mungkin lagi didakwah, ini sudah kayak gini. Tapi upaya Nabi Nuh sudah maksimal, baru bisa ngomong begitu. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan surah Nuh itu, Rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara. Wahai Tuhanku, aku sudah menyeru kaumku itu malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku, ajakanku itu tidak menambahi apa-apa bagi mereka, melainkan mereka bertambah lari, ya Allah. Wa innama kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Sesungguhnya setiap aku seru mereka untuk agar engkau memberikan ampunan untuk mereka, diseru untuk baik. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutupkan jari-jarinya ke telinga mereka. Ini ungkapan sudah tidak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutupkan baju mereka, nggak mau lihat lagi. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka tetap aja begitu dan mereka sombong, ya Allah. Tsumma inni da'autuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Setelah diperlakukan kaumnya begitu, Nabi Nuh tidak putus asa untuk mendakwahi. Terang-terangan, diam-diam, ya, sembunyi-sembunyi, didakwahi dengan berbagai macam uslub. Ya, sehingga kemudian ketika memang kaumnya tetap begitu, wajar kalau Nabi Nuh kemudian berkata begitu, sudah tidak mungkin, tidak ada harapan ini kaumku ini diselamatkan.
Di putus asa di sini bukan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, tetapi berputus asa dari keimanan kaum mereka. Nah ini tidak masuk dosa besar, tidak masuk dosa bahkan ya.